Sekitar tahun 44 sebelum Masehi, pada masa ini Julius Caesar baru saja memenangkan perang saudara melawan Pompei dan sekutunya. Dengan kemenangan itu, ia menjadi tokoh paling berkuasa di Roma. Vini Verifici. Julius Caesar adalah jenderal hebat, negarawan, sekaligus orator yang karismatik. Dengan pasukan yang setia kepadanya, Caesar tidak hanya disegani di medan perang, tetapi juga ditakuti di arena politik. Ia berhasil menguasai wilayah luas, Galia, Mesir, Spanyol, bahkan sebagian Asia Kecil, dan membawa kekayaan besar ke Roma. Julius Caesar telah menjadi penguasa tunggal Romawi. Meski republik masih berdiri, ia diangkat sebagai diktator perpetuo, diktator seumur hidup, sebuah gelar yang dianggap rakyat Roma tak ubahnya seorang raja. Gelar yang sejak penggulingan Tarquinius Superbus 509 sebelum Masehi dibenci. Dengan pasukan setia dan ambisi besar, Caesar merencanakan reformasi, memperluas hak kewarganegaraan, wilayah, dan kekuatan militer demi pemerintahan yang stabil. Rakyat jelata mendukung, tetapi para senator gelisah, takut republik berubah menjadi kekaisaran dan kuasa mereka lenyap. Di antara senator itu ada Marcus Junius Brutus, bangsawan idealis yang dihormati sekaligus dekat dengan Caesar. Mengapa Brutus mengkhianati Caesar? Brutus awalnya setia pada Caesar, bahkan diperlakukan seperti anak sendiri. Namun Cassius dan para senator lain berhasil meyakinkannya bahwa Caesar sedang menuju tirani. Mereka menekankan bila Caesar menjadi raja, republik akan lenyap dan Roma jatuh ke tangan seorang penguasa tunggal. Brutus terjebak dalam dilema, kesetiaan pada Caesar atau kesetiaan pada republik. Ia akhirnya memilih Roma. Baginya, membunuh Caesar bukanlah tindakan kebencian, melainkan pengorbanan demi menyelamatkan kebebasan negaranya. Suatu pagi sebelum Ides of March, banyak pertanda buruk muncul. Peramal memperingatkan Caesar untuk berhati-hati pada Ides of March. Istrinya Calpurnia bermimpi buruk tentang kematiannya dan memohon agar ia tidak berangkat ke Senat. Namun Caesar menolak, terlihat lemah dan tetap pergi. Di gedung Pompei, Caesar disambut para senator, banyak di antaranya adalah konspirator. Mereka pura-pura menyampaikan petisi, lalu perlahan mengepungnya. Tiba-tiba, salah satu senator menusuk Caesar. Serangan beruntun pun terjadi, sekitar 23 tikaman. Caesar sempat melawan hingga ia melihat wajah Brutus di antara para penyerang. Terkejut dan hancur hati, ia hanya mampu berkata, "Et tu, Brute? Kau juga, Brutus?" Merasa segalanya telah berakhir, Caesar menutupi wajahnya dengan toga dan roboh di bawah patung Pompei, musuh lamanya. Lalu apa yang terjadi pada rakyat Romawi? Setelah Caesar terbunuh, para senator konspirator, termasuk Brutus dan Cassius, berharap rakyat akan menyambut mereka sebagai penyelamat republik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Roma terkejut dan marah. Bagi mereka, Caesar bukan tiran, melainkan pahlawan yang membawa kemenangan perang dan kesejahteraan. Situasi memuncak ketika Marcus Antonius, sahabat Caesar, berpidato di hadapan rakyat. Ia membacakan wasiat Caesar yang berisi warisan berupa uang dan tanah untuk rakyat Roma. Dengan retorika yang tajam, Antonius mengobarkan emosi massa, menggambarkan Caesar sebagai korban pengkhianatan. Kemarahan pun meledak. Rakyat menyerbu jalanan, membakar rumah para konspirator, dan menjadikan Brutus serta kawan-kawan buronan. Roma jatuh ke dalam kekacauan, memicu perang saudara. Setelah rakyat Roma berbalik membenci para konspirator, Brutus dan Cassius melarikan diri ke timur untuk mengumpulkan pasukan. Mereka berharap bisa merebut kembali kendali atas republik. Namun, Roma kini dipimpin oleh kekuatan baru, Marcus Antonius dan Octavianus, keponakan sekaligus anak angkat Caesar. Kedua tokoh ini bersatu membentuk aliansi kuat, dikenal sebagai Triumvirat Kedua, dengan tujuan utama membalas kematian Caesar. Pada tahun 42 sebelum Masehi, pasukan Brutus dan Cassius berhadapan dengan Antonius dan Octavianus dalam Perang Filipi di Makedonia. Pertempuran berlangsung sengit, namun keberuntungan berpihak pada pihak Caesar. Cassius tewas lebih dulu, memilih bunuh diri ketika mengira pasukannya kalah. Tak lama, giliran Brutus. Setelah pasukannya benar-benar runtuh, ia sadar perjuangannya berakhir. Daripada ditangkap, Brutus menusukkan pedangnya sendiri.
menutup hidupnya sebagai seorang idealis yang terjebak antara kesetiaan pada sahabat dan cintanya pada Republik. Marcus Antonius, meskipun musuh, memberikan penghormatan pada jasad Brutus, menyebutnya, Brutus adalah yang paling mulia di antara para konspirator. Semua yang lain menikam Caesar karena iri, tetapi hanya Brutus yang melakukannya demi Roma.